Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sobirin, mahasiswa PPG Batch 2 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan pagi hari ini akan mengadakan kegiatan PPL di SMP Negeri 1 Karangwareng, Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan bersama-sama membaca doa tolabul ilmi pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab kemudahan kepada kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar materi berikutnya, silakan kalian untuk bersama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional, yakni Garuda Pancasila. Setelah nyanyi Garuda Pancasila, nanti kalian bersama-sama membaca surat-surat pendek, kemudian dilanjutkan ke materi pembelajaran. Silakan saudara Rudi yang dipimpin untuk bersama-sama nyanyi salah satu lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Dilanjutkan, silakan bareng-bareng membaca Quran, surat Al-Fatihah, surat An-Nas, dan surat Al-Falaq bareng-bareng. Silakan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
di hari akhir nanti, khususnya kalian dan umumnya umat Islam yang rajin mengaji, mudah-mudahan kelak mendapatkan pertolongan atau syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dilanjutkan ke masalah materi, Bapak terlebih dulu ya mengabsen. Barangkali ada di antara kalian yang tidak hadir ya. Bapak mulai absen dari Yusron. Ada Yusron? Oke. Alicia. Kemudian Alvino, Ana, Cahaya, Dana, kemudian Dea, Denis, kemudian Diva, Eya Siva, Elin, Erik, Faisal, Vivian, kemudian Meta, kemudian Muhammad Arya, lalu Nafsa, kemudian Gina, Rudi. Oke, terima kasih kalian sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan langkah kalian dari rumah ke majelis ilmu mendapatkan berkah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ke materi berikutnya pada kesempatan hari ini, barangkali ada di antara kalian ya yang mau bertanya, atau bapak yang bertanya. Bapak yang bertanya, oke. Nanti silakan yang bisa menjawab ya angkat tangan. Oke, pertanyaannya sebelum dilanjutkan ke materi berikutnya, yakni kenapa ya atau mengapa kita sebagai umat Islam harus menuntut ilmu? Siapa yang bisa menjawab? Rudi, ya silakan. Karena hukumnya wajib. Oke, tuh menuntut ilmu, kata teman kalian, saudara Rudi, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ada dari kelompok atau teman yang lain? Meta, mengapa kalian orang Islam ya, agar menuntut ilmu? Ada yang bisa menjawab lagi? Jaki? Hukumnya wajib. Oke, tepuk tangan buat Jaki. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib, baik orang Islam yang laki-laki maupun Islam perempuan, tanpa terkecuali. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib dan tidak ada batasan ya. Menuntut ilmu itu misalnya nih, kalian dulu SD sudah, lulus SMP sudah, tidak. Jadi kalau kita mengacu kepada ajaran agama Islam, menuntut ilmu itu yakni dari sejak kalian lahir ke dunia ini sampai kalian nanti meninggal dunia, sampai ke liang lahat. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, itu menuntut ilmu. Jadi tidak ada sampai SMA, sampai SMP, sampai mahasiswa, tidak cukup sampai di situ. Praktisnya kalau bicara menuntut ilmu berdasarkan ajaran agama Islam itu sejak kalian lahir ya, sampai kalian meninggal dunia, atau siapapun umat Islam dari lahir sampai meninggal dunia itu wajib hukumnya menuntut ilmu. Maka karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib, di samping banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara masalah kewajiban menuntut ilmu, juga banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang
menganjurkan kepada seluruh umat Islam agar menuntut ilmu. Di antaranya ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mungkin kalian sering dengar, baik di pengajian-pengajian, di masjid kamu, di musola kamu, atau di mana kamu bertempat tinggal. Sampai-sampai saking pentingnya menuntut ilmu, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, yakni utlubul ilma walau bisin. Carilah, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Karena apa? Saking pentingnya. Jadi walaupun jauh istilahnya, itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal jarak tentang masalah menuntut ilmu. Baik, setelah beberapa kegiatan tadi, materi pada kesempatan pagi hari ini yakni Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Coba salah satu dari kalian silakan untuk belajar membaca Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Coba Bapak tunjuk Saudara Rudi. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsahilla lakum wa idza qila amsuju famsuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Oke, terima kasih. Jadi belajar mengaji terus ya Rudia, biar ngaji lebih bagus. Coba dari kelompok yang lain, perempuan, Saudara Gina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju Pangsuju yarfa'illahul ladzi ma'amanu minkum waladzina utul ilma darajat. wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Silakan di rumah kalian pada belajar ngaji ke Ustadz, ke guru ngaji kalian masing-masing. Coba bersama-sama dibaca Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju famsuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allahul alim. Coba meta artinya dibaca yang keras. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapang kanan niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.
Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. IS Al-Mujadalah 58. Oke, terima kasih. Jadi praktisnya berdasarkan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, orang yang punya ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT beberapa derajat. Mudah-mudahan satu di antaranya kalian semua akan menyogal. Dan perlu diketahui anak-anak semua, orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu itu pasti berbeda. Baik ilmu agama khususnya dan ilmu umum pada umumnya. Contoh sederhana, ilmu umum, kerja di PLN misalnya. Kalau orang nggak punya ilmu tentang listrikan, bisa kerja di dunia listrik tidak? Tidak. Itu di dunia itu. Di bengkel mobil, bengkel motor. Kalau kalian tidak punya ilmu tentang bengkel mobil, tentang otomotif, kira-kira ngerti apa enggak? Bisa atau tidak? Di dunia saja ilmu itu sangat berguna. Maka bicara ilmu, Islam itu mengajarkan bahwasanya orang Islam itu walaupun disuruh mempelajari ilmu agama, juga Islam mengajarkan kepada umatnya juga untuk belajar ilmu atau pengetahuan yang sifat. Baik, inspirasi itu artinya apa namanya? Menginspirasi itu memberikan sebuah motivasi, semangat kepada umatnya, kepada pengikutnya agar tetap termotivasi dalam menuntut ilmu. Tadi setidaknya agar kalian sekarang di dunia ya bahagia, kelak nanti di akhirat juga bahagia. Jadi Islam selalu memberikan sebuah motivasi yang sungguh sangat luar biasa kepada pengikutnya atau sebagai umat Islam. Kemudian berikutnya yakni mengapa mencari ilmu itu penting, ya? Itu mencari ilmu itu penting. Ilmu adalah kunci untuk memperbaiki kehidupan pribadi dan masyarakat. Berikutnya, mencari ilmu adalah bentuk ibadah kepada Allah yang mendekatkan diri kepadanya. Kemudian berikutnya, ilmu membuka pintu keberkahan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang tadi Bapak sampaikan, dunia saja kalau kalian tidak punya skill, tidak punya keahlian, itu pasti akan tertinggal oleh teman-teman kalian yang mempunyai kelebihan ilmu pengetahuan. Maka kalian sekarang ya jangan menyia-nyiakan kesempatan. Kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berterima kasih kepada kedua orang tua kalian yang sudah membiayai, mendidik dan lain sebagainya buat kalian semua, dan itu semua orang tua lakukan demi masa depan kalian agar lebih bahagia. Contoh, bapak kamu mungkin pasti ada yang sekolahnya mungkin nggak sampai SMP, pasti ada yang nggak sampai SMA, pasti ada. Tapi harapan bapak kamu, ibu kamu, walaupun bapaknya misalnya sekolahnya selesai SD, pengennya anaknya sampai SMP. Bapak kamu sekolah sampai SMP, pengennya anak-anaknya sampai SMA. Bapak kamu sampai SMA, pengennya anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Amin ya Rabbal alamin. Makanya kalian jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Terlebih pemerintah sekarang sudah mencanangkan 2045 akan menjadi masa-masa keemasan Indonesia. Kalau kalian tertinggal, kamu belajar, pasti kamu akan tertinggal oleh teman-teman kalian yang memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian
Al-Quran ya, memotivasi untuk mencari ilmu. Motivasi itu apa? Memotivasi. Al-Quran memberi penekanan besar pada pentingnya mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Paham? Kemudian berikutnya Allah menurunkan wahyu pertama yang memerintahkan manusia. Kemudian berikutnya membaca dan belajar. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini ada di Quran surat Al-Alaq ayat 1. Kemudian berikutnya ayat ini menunjukkan bahwa membaca dan belajar adalah perintah pertama yang Allah berikan kepada umat manusia. Jadi mungkin kalian pernah mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kan menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dari Quran surat Al-Alaq ayat 1, yakni Iqra. Iqra. Iqra kalau nanti kamu di pesantren itu namanya fi'il amr. Ngerti fi'il amr? Fi'il amr itu adalah fi'il yang menunjukkan arti perintah. Contoh kamu, Rudi sholatlah, Meta belajarlah, Dina mengajilah. Jadi itu semuanya kalau dalam ilmu nahwu shoroh dan sebagainya itu namanya fi'il amr. Kemudian berikutnya ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu. Kemudian hadis Nabi tentang mencari ilmu ya. Tadi Bapak sudah memberi salah satu contoh hadis tentang kaitan dengan ilmu. Tuh, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ada dalam salah satu hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian berikutnya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kamu silakan belajar mencari ya. Ada di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian hadis-hadis ini menunjukkan bahwa mencari ilmu tidak hanya mendatangkan manfaat di dunia, tetapi juga ganjaran yang besar di akhirat. Makanya menuntut ilmu itu baik ilmu agama maupun ilmu umum semuanya sama-sama penting. Kemudian berikutnya semangat mencari ilmu untuk meraih kesuksesan. Tuh yang ada di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Semangat mencari ilmu untuk meraih kesuksesan. Di antaranya kesuksesan dunia dan akhirat dimulai dengan niat yang tulus untuk mencari ilmu. Di kalian dari rumah ke sekolah nuntut ilmu ikhlas apa enggak? Tulus apa tidak? Tulus. Kalau sesuatu yang baik, ya anak-anak semua itu harus diiringi dengan hati yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas nanti percuma, sia-sia. Oke, kemudian berikutnya ilmu yang bermanfaat membantu seseorang menjadi lebih berkualitas. Ya, mungkin kalian bisa memahami. Jadi orang itu bisa yang kinerjanya bagus. Contoh dah, nggak usah susah-susah tadi. Misalnya dunia kelistrikan itu bahaya apa bahaya? Itu nyawa taruhannya. Tapi karena punya aku memiliki ilmu, sebahaya apapun karena punya ilmu, insya Allah dia bekerjanya selamat. Kemudian memiliki pengaruh positif dan dapat memberi manfaat bagi orang lain. Jadi kalau kamu punya keahlian ilmu agama misalnya, kayak tadi kamu baca surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq,
kamu bisa, kalau kalian itu sampaikan ke tetangga kamu, ke kakak kamu, ke adik kamu, ke seumuran kamu, kalau diamalkan nanti ilmu itu atau ilmu yang kamu miliki itu insya Allah masuk kategori ilmunya bermanfaat. Paham? Jadi itu. Jadi ilmu bermanfaat. Juga ilmu umum. Ya, kamu bisa misalnya IT, bisa komputer. Kamu bisa menyampaikan ke temannya atau temannya bertanya kepada kamu, saya udah bisa IT. Meta bertanya, Ruth, ini cara bikin kolom seperti apa? Cara dari wood di PDF kan seperti apa? Nah, karena kamu bisa ilmu IT, Meta bertanya, insya Allah Rudi bisa menjawab. Kemudian proses belajar yang berkelanjutan membuka jalan untuk meraih keberhasilan. Jadi proses belajar itu ya berkelanjutan. Berkelanjutan maksudnya tadi kamu dari TK lanjut ke MI atau SD, dari SD ke SMP atau MTS, dari MTS ke SMA sederajat dan seterusnya sampai ke perguruan tinggi. Jadi berkelanjutan. Kemudian berikutnya dalam segala bidang, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Jadi pokoknya tidak ada ruginya bagi orang-orang yang memiliki ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Oke, kemudian tips meraih kesuksesan dengan ilmu. Ada beberapa kriteria kalau kalian ingin sukses dalam menuntut ilmu. Di antaranya yang harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan belajar diiringi dengan niatnya ibadah. Nuntut ilmu itu ibadah, termasuk terlebih ilmu agama itu ibadah. Kamu ngaji bab sholat itu kaitannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau pengen sukses, kamu di akhirat manfaatkan waktu dengan baik, terus belajar sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Makanya menuntut ilmu itu ya itu berkelanjutan. Jangan nanti kamu lulus SMP sudah SMP, yang penting udah bisa baca, yang penting sudah punya ijazah SMP. Jangan. Jadi ke depan lapang usaha itu hanya akan membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian disiplin ilmu masing-masing. Kemudian orang berilmu pasti ya jaga akhlak dan perbuatan agar ilmu yang didapatkan membawa kebaikan. Mudah berdoa dan memohon petunjuk Allah agar ilmu yang diperoleh membawa manfaat. Makanya yang sudah kamu miliki ilmu umum, misalnya ilmu agama misalnya, kamu jangan takabur, jangan sombong. Makanya Islam mengajarkan manusia itu yang pandai, yang pinter, yang kaya itu nggak boleh sombong. Kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Kemudian Al-Quran sebagai panduan hidup dalam meraih ilmu. Al-Quran sebagai panduan hidup dalam meraih ilmu. Al-Quran bukan hanya sebagai kitab ibadah, tetapi juga sebagai pedoman hidup. Jadi orang Islam kalau ingin selamat itu pegangan Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran yang wajib jelas, yang haram jelas. Pokoknya Al-Quran ada segalanya di dalamnya. Yang memberikan arah dalam meraih ilmu. Kemudian menggabungkan ilmu dunia dan ilmu akhirat adalah kunci untuk meraih kesuksesan sejati. Contoh, orang sholat itu
kan butuh baju, oke? Butuh peci, butuh sarung. Atau ibu-ibu atau perempuan butuh mukena dan sebagainya, termasuk sajadah. Itu tanpa mempunyai ilmu dunia, kira-kira bisa membeli sarung tidak? Nah, contoh, saya bisa nyupir, dapat uang, uangnya bisa beli sarung, uangnya bisa beli buat sajadah, uangnya bisa beli mukena dan lain sebagainya. Orang beramal pakai uang apa pakai uang? Pakai uang apa pakai uang? Pakai uang. Walaupun beramal itu tidak semuanya pakai uang, pakai tenaga, pakai doa. Tapi contoh, ada sumbangan pembangunan masjid, harus pakai uang. Uang itu didapat kalian berarti melalui kamu bekerja. Paham? Nah, bekerja berarti harus punya ilmu pengetahuan. Ya sederhana, nyupir misalnya. Jadi supir bahaya apa bahaya? Bawa penumpang misalnya bus atau enak, kalau nggak punya skill di dunia otomotif tidak bisa nyetir, ya bahaya. Tapi berkat punya ilmu otomotif, karena belajar nyetir, walaupun bawa penumpang, alhamdulillah selamat ya. Kalian dari rumah ke sini naik enak, misalnya naik angkot misalnya, selamat alhamdulillah. Nah, itu pentingnya masalah ilmu. Kemudian Al-Quran mengajarkan kita untuk mencari ilmu dengan hati yang ikhlas, tanpa faktor X. Jadi ikhlas, ridho hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menggunakannya untuk kepentingan umat manusia. Jadi kalau kamu sudah punya ilmu, disiplin ilmu apapun, itu jangan dijadikan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan umat manusia, di mana semisal tetangga kanan kiri kamu butuh kamu yang punya ilmu, dimaksud dimintai misalnya, ini kembali Rudi bisa nyupir, tetangganya butuh, Pak Rudi, Mas Rudi tolong anterin. Nah, karena ilmunya manfaat, walaupun bisa nyupir, bisa mengantarkan tetangganya. Rudi bisa ngaji, Jaki bisa ngaji, tetangganya minta diajari, insya Allah bisa ngajari ngaji. Nah, itu ilmu agar bermanfaat, jangan hanya untuk diri sendiri. Kemudian selanjutnya, kesimpulan ya, adalah sekalian, Al-Quran dan hadis memberikan dorongan besar untuk kita dalam mencari ilmu, memotivasi. Tadi ya, dalam Al-Quran kalau orang yang punya ilmu pengetahuan itu akan mendapatkan beberapa derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak punya ilmu atau yang tidak mau menuntut ilmu, ya tidak akan dikasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kamu lihat orang yang punya ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu, sama-sama hidup, paham? Sama-sama hidup. Tapi sekali lagi, orang yang hidup punya ilmu, baik ilmu agama khususnya maupun ilmu umum pada umumnya, itu beda dengan hidupnya orang yang tidak punya ilmu. Kemudian berikutnya, memberikan dorongan besar untuk kita mencari ilmu dan menjadikannya sebagai jalan untuk meraih kesuksesan. Lihat Presiden Prabowo, lihat Wakil Presiden ya Bapak Gibran. Sok logika, kalau dia nggak punya ilmu, kira-kira jadi orang nomor 1 di Indonesia tidak? Tidak. Jadi presiden tidak? Tidak. Jadi wakil presiden tidak? Tidak. Berkat ilmu, karena dia punya ilmu agama, juga dia punya ilmu umum, sehingga bisa mengurus negara. Amin ya robbal. Nah, kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik, tolong ikuti program pemerintah wajib belajar.
Dan kalian sebagai warga negara yang baik, sebagai orang yang beragama Islam, tolong doakan mudah-mudahan presiden yang baru Bapak Prabowo Subianto, kemudian Bapak Gibran Raka Buming Raka menjadi pemimpin di Indonesia ini, menjadi pemimpin yang amanah, sehat, panjang umur, amin ya robbal alamin. Kemudian mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan dengan ilmu kita dapat memperbaiki diri dan kehidupan masyarakat. Mencari ilmu itu kewajiban setiap muslim. Jadi mungkin di pertemuan sebelumnya Bapak pernah mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah wajib. Wajib itu ada wajib ain, ada wajib kifayah, atau dikenal dengan istilah fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain termasuk menuntut ilmu itu kewajiban setiap individu umat manusia. Umat manusia tidak bisa terwakilan. Sholat 5 waktu wajib individu, wajib perorangan. Baik, yang lebih baik sholat wajib itu dilakukan dengan berjamaah, juga sendirian munfarid juga boleh. Artinya sholat fardu yang 5 waktu itu tidak bisa diwakilkan, tidak bisa nitip. Paham? Contoh Rudi karena sibuk sholat duhurnya nitip ke Jaki, boleh apa enggak? Enggak bisa, karena kewajiban individu termasuk puasa Ramadan. Nah, beda dengan fardu kifayah. Nah, fardu kifayah di pertemuan sebelumnya juga Bapak pernah menyampaikan apa? Fardu kifayah itu yang kaitannya dengan sholat jenazah. Kaki sholat jenazah. Ada, mohon maaf sebelumnya, ada di tetangga kalian yang kamu lihat meninggal dunia? Ada di tetangganya Zaki pernah melihat orang meninggal dunia? Pernah? Rudi? Meta? Gina? Lisa? Oke, so kalau ada si Fulan meninggal dunia, kira-kira orang satu desa menyolatkan semua enggak? Enggak. Karena apa? Fardu kifayah. Artinya apa? Sholat jenazah yang masuk kategori fardu kifayah, kalau sudah ada yang mewakili, insya Allah yang tidak ikut sholat jenazah itu tidak berdosa. Contoh warga di desa A ada 10 orang. Nah, tetangganya meninggal dunia, nah yang menyolatkan jenazah dimasuk hanya 5 orang atau 4 orang. Yang tidak ikut sholat jenazah insya Allah tidak berdosa. Tidak sholat wajib yang 5 waktu. Baik, selanjutnya ilmu yang bermanfaat akan membawa kita kepada kemajuan di dunia dan kebahagiaan di akhiratnya. Sebagaimana Bapak sampaikan di awal, pokoknya tidak ada ruginya orang yang punya ilmu, orang yang punya skill. Di dunianya juga akan bahagia, di akhiratnya juga akan bahagia. Contoh di dunia, pengen punya motor, bisa beli motor, senang apa senang? Bahagia apa bahagia? Spidol harganya berapa? Mungkin 5.000, 10.000, tapi karena bisa beli bahagia. Ya tadi kembali lagi, uang 10.000 ini didapat karena seseorang dimaksud punya ilmu, punya skill, akhirnya bekerja, dengan bekerja dapat bayaran. Nah, kamu beli HP bahagia, kamu bisa beli rumah bahagia, bisa beli apa saja bahagia. Yang penting uangnya didapat dari kamu, yakni dari jalan yang baik, jalan yang halal, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu beberapa hal yang terkait dengan masalah ya meraih kesuksesan mencari ilmu yang baru saja dibahas pada kesempatan pagi hari ini.
Nanti setelah ini ya silakan membentuk kelompok diskusi. Ini ada beberapa siswa, ya silakan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti kelompok 1 diketuai oleh saudara Gina, kelompok 2 diketuai oleh saudara Rudi, kemudian kelompok 3 diketuai oleh Jaki ya. Silakan dikerjakan ya, kelompok ya, bertiga atau berempat, silakan kelompok masing-masing. Ya, silakan kerjakan. Tulisannya yang benar biar bisa dibaca ya. Kalau sudah nanti dikumpulkan dan nanti masing-masing ketua kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan atau untuk membacakan hasil diskusi kalian masing-masing pada kesempatan pagi hari ini. Sudah? Sudah belum? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan hasil diskusi kalian. Yang sudah dikumpulkan, yang belum diselesaikan. Gina sudah? Sudah, sok dari kelompok mana dulu untuk mempresentasikan ya hasil karya kalian, hasil diskusi kalian pada pagi hari ini. Silakan dari kelompok 3 dulu. Silakan Jaki atau dari Rudi dulu. Sok dibacakan hasil diskusi kamu dengan teman-teman kamu. Dibaca aja nih di depan. Iya, berdiri. Nomor 1, ayat manakah yang menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu dalam Islam? A. Surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. B. Al-Baqarah ayat 255. C. Al-Imran ayat 6. D. Al-Fatihah ayat 1. Jawabannya A. Oke, berikutnya. Nomor 2, siapakah yang mengatakan menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim? A. Imam Bukhari. B. Rasulullah SAW. C. Umar bin Khattab. D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya B, Pak. Oke, sudah cukup. Tepuk tangan buat kelompok 1. Bahwasanya ayat manakah yang menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu dalam Islam? Itu tadi sudah dijawab oleh saudara Rudi. Kemudian yang kedua, siapakah yang mengatakan menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim? Itu juga sudah dijawab oleh saudara Rudi. Sekali lagi tepuk tangan buat teman kalian sudah mempresentasikan. Baik, berikutnya silakan kelompok 2 saudara Gina untuk mempresentasikan
hasil diskusinya pada pagi hari ini. Dalam surat Al-Alaq, Allah menyuruh manusia untuk membaca. Apa makna dari perintah ini? A. Membaca segala jenis buku. B. Membaca Al-Quran dan memahami ilmu pengetahuan. C. Membaca dengan cepat dan tidak merenunginya. D. Membaca tanpa menggunakan otak. B. Jawabannya B. Membaca Al-Quran dan memahami ilmu pengetahuan. Oke. Terima kasih Saudara Gina kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok ketiga, silakan. Siapa kamu wakili? Mas Zaki atau siapa? Cepetan. Kelompok Zaki mana tadi kertasnya? Ini. Apa yang dimaksud dengan ilmu atau adalah cahaya? A. Ilmu memberi pencerahan dalam hidup. Terus, ilmu hanya untuk orang kaya, ilmu harus bersifat untuk diri sendiri, ilmu tidak penting dalam kehidupan. Jawabannya A. Yang pertama, ilmu memberi pencerahan dalam hidup. Oke, berikutnya nomor 5, silakan dibacakan. Aku mampu menuntut ilmu bagi umat Islam, menurut ajaran Rasulullah, menuntut ilmu hanya untuk kekayaan materi, menuntut ilmu akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, menuntut ilmu hanya untuk pekerjaan, menuntut ilmu hanya untuk menjadi pemimpin. Jawabannya nomor 2, B. Menuntut ilmu akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, setelah Bapak koreksi hasil diskusi kalian, untuk kelompok 3 mendapatkan nilai 85. Tepuk tangan. Kemudian untuk kelompok 2 mendapatkan nilai 90. Tepuk tangan. Kemudian karena perempuan rata-rata rajin belajar, ini juara satunya adalah kelompok 1 yang diketuai oleh Saudara Gina dengan memperoleh nilai yakni 90. Tepuk tangannya mana buat Gina? Oke, baik. Kegiatan diskusi presentasi pada kesempatan hari ini sudah selesai dan mudah-mudahan materi pembelajaran pada hari ini apa yang Bapak sampaikan kalian bisa memahami. Diskusi kalian pada hari ini juga bisa diingat-ingat kalian agar ke depan nilai kamu ya kelompok 3 misalnya, kelompok 2 misalnya agar lebih baik ya. Yang sudah dapat nilai bagus jangan ada kata sombong. Jadi tetap dipertahankan. Yang masih di bawah 90 misalnya, baru 85, 80 masih ada kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kalian dapat pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan sebelum ya Bapak akhiri pada pertemuan pagi hari ini, sekali lagi Anda harus tetap bersemangat dalam menuntut ilmu agar cita-cita kamu bisa tercapai, agar kelak kamu hidup bahagia di dunia dan akhirat, dan agar kalian semua bisa membuat kedua orang tua kalian bahagia. Jadi kalau anak-anaknya pada pinter-pinter, rajin sholat, rajin ngaji, rajin menuntut ilmu, ya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, kira-kira orang tua kamu senang apa senang? Senang banget. Kamu nggak nakal, kamu mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama maupun dilarang oleh negara. Masya Allah, itu sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa di mata kedua orang tua kalian semua.
Terima kasih dan mudah-mudahan sukses menyertai kalian semua. Amin ya robbal alamin. Dan sebelum kalian pulang, silakan bersama-sama membacakan Al-Quran biar perjalanan kamu dari sekolah ke rumah masing-masing selamat, berangkat selamat, pulang selamat, bisa ketemu kedua orang tuanya lagi. Amin ya robbal alamin. Silakan Saudara Rudi untuk memimpin doa sebelum pulang belajar. Berdoa. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf segala kekurangan. Insya Allah di lain waktu kita akan berjumpa kembali membahas tentang masalah menuntut ilmu. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu agar bisa datang ke sekolah kembali. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.